Langit Solo selalu punya caranya sendiri untuk menyambut hari. Di kota yang tak terlalu besar namun kaya akan cerita itu, sinar matahari pagi jatuh lembut di antara pepohonan kampus Universitas 11 Maret. Udara berembus pelan membawa aroma dedaunan basah, dan langkah-langkah mahasiswa saling bersilangan di koridor fakultas. Sinta berjalan santai melewati taman kecil dekat gedung ekonomi. Rambutnya diikat setengah, alisnya tipis terangkat oleh semangat pagi, dan di tangannya menggantung sebuah tote bag berisi buku ekonomi makro. Ia adalah mahasiswi semester 6 yang tak hanya dikenal karena kecerdasan dan ketekunannya, tapi juga karena kebaikan hati yang tak dibuat-buat. Dalam berbagai forum kampus, ia sering menjadi moderator, penyusun proposal, atau sekadar tangan ringan yang mengangkat kursi tanpa disuruh. Namun, ada hal yang tak semua orang tahu. Sinta sudah berpacaran selama 4 tahun dengan Arman, pengusaha muda pemilik startup properti digital yang berkembang pesat di Solo dan sekitarnya. Pria itu adalah kakak kelas Sinta semasa SMA di SMA 1 Surakarta. Saat itu Arman adalah sosok yang menonjol, pandai, tampan, dan aktif di berbagai organisasi. Tapi dunia mereka berbeda. Arman sudah lulus ketika Sinta masih duduk di bangku kelas 2. Pertemuan kembali mereka terjadi saat Sinta mengikuti seminar kewirausahaan 2 tahun setelah lulus SMA. Arman menjadi salah satu pembicara utama. Setelah acara, mereka sempat bertukar sapa. Dari satu obrolan ke obrolan lain, perasaan lama yang dulu samar mulai tumbuh nyata. Sejak itu, mereka sering bertemu. Arman yang awalnya sibuk pun selalu menyempatkan waktu untuk sekadar makan siang atau mengantar Sinta pulang dari kampus. Tak butuh waktu lama hingga hubungan itu menjadi semakin dalam. Bagi Sinta, Arman bukan hanya sosok kekasih. Ia adalah tempat pulang dari segala lelah dan keresahan. Meskipun usia mereka terpaut 5 tahun, mereka saling mengisi dalam banyak hal. Sinta yang lembut melengkapi Arman yang tegas. Arman yang rasional menenangkan Sinta yang kadang terlalu emosional. Hubungan mereka bukan sekadar romantika remaja, tapi terasa seperti dua jiwa yang sejak dulu memang ditakdirkan untuk bertemu kembali. Hari itu, selepas kuliah siang, Sinta duduk di bawah pohon ketapang besar di taman belakang kampus. Di pangkuannya, sebuah buku terbuka namun tak dibaca. Ia tersenyum kecil mengingat kenangan beberapa bulan lalu, waktu ia ikut pendakian ke Gunung Lawu bersama komunitas pecinta alam. Itu adalah pengalaman pertama kalinya naik gunung. Di antara kelelahan dan udara tipis, ada satu kejadian yang membekas kuat. Kala itu, di lereng sebelum pos ketiga, mereka menemukan seorang kakek tua terjatuh di jalur setapak. Kakinya patah, tubuhnya menggigil. Tak banyak orang yang peduli. Sebagian bahkan takut. Tapi Sinta, dengan hati penuh empati, segera meminta bantuan. Ia menyelimuti kakek itu dengan jaketnya, memberi minum, dan bersama 2 pendaki lainnya, membopong si kakek turun ke base camp. Kakek itu tak berkata banyak. Hanya menatapnya dengan mata sayu namun tajam. Pandangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pandangan yang seperti mengandung sesuatu, seperti rasa terima kasih yang lebih dari sekadar kata. Sejak kejadian itu, Sinta tak pernah lagi bertemu kakek itu. Tapi setiap kali mengingatnya, ada getar aneh di dadanya. Sesuatu yang samar. Seperti tanda tanya yang belum terjawab. Sinta menutup bukunya perlahan. Di ponselnya, ada notifikasi pesan dari Arman. Ia hanya mengirim emoji hati dan foto makan siangnya. Arman memang begitu, tak banyak kata, tapi penuh perhatian. Meski sibuk mengurus proyek perumahan di Kartasura dan meeting di luar kota, ia tak pernah lupa untuk memberi kabar. Sinta bersyukur memiliki pria seperti dia. Malam harinya, di kamar kos sederhana yang ia sewa di daerah Jebres, Sinta merebahkan diri di kasur sambil menatap langit-langit. Ia tak tahu bahwa malam-malam tenang seperti ini tak akan bertahan lama. Bahwa ada mata lain yang mulai menatapnya dengan kebencian. Mata seorang wanita yang merasa cintanya tak adil. Mata yang mulai berbisik kepada kegelapan agar mengambil alih takdir. Di tempat lain, di ruang kantor Arman yang minimalis dan modern, Fani mengetik laporan keuangan dengan jemari terampil. Di layar monitornya, terpampang foto presentasi yang mereka lakukan di Solo Grand Mall.
Di pojok foto itu, ada Arman berdiri berdampingan dengan Sinta yang menemani sebagai tamu. Fanny menatap foto itu terlalu lama. Hatinya menjerit pelan. Ia tahu Arman telah dimiliki. Tapi ia juga tahu bahwa ia punya sesuatu yang Sinta tidak punya. Akses, kedekatan, dan pengaruh secara langsung. Fanny bukan tipe wanita yang pasrah. Ia telah menyimpan diam selama 4 tahun, tapi kini ada suara lain di hatinya. Suara yang menuntun ke arah yang berbeda. Suara yang bukan dari cinta, tapi dari keinginan memiliki sepenuhnya. Dan suara itu tak lama lagi akan berubah menjadi tindakan. Fanny memejamkan matanya dalam diam. Detik-detik terasa lambat saat ia duduk di ruang kerjanya, tepat di seberang ruangan Arman yang kini kosong karena sedang melakukan inspeksi proyek. Pendingin ruangan mendesis pelan, dan hanya suara detak jam dinding yang menemani pikirannya yang semakin pekat. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak selembar foto yang sudah dicetak dari komputer. Foto itu menunjukkan momen Arman bersama Sinta, tersenyum, berdiri berdampingan seperti pasangan dalam iklan kebahagiaan. Fanny menggenggam foto itu erat, begitu keras hingga ujung-ujungnya melengkung. Ia sudah menunggu bertahun-tahun. Menjadi sekretaris yang setia. Menjadi perempuan yang tak pernah menyulitkan. Yang selalu tahu kapan harus datang dan pergi, yang hafal semua jadwal Arman hingga ke detil terkecil. Tapi semua itu tak berarti apa-apa. Arman tetap memilih perempuan itu, Sinta, mahasiswi biasa yang tak lebih dari bayang-bayang masa SMA mereka. Fanny menatap wajahnya sendiri di cermin kecil yang ia ambil dari laci. Cantik. Matanya tajam, alisnya tegas, dan bibirnya tak kehilangan pesona. Ia tahu banyak pria menginginkannya. Tapi Fanny tak ingin pria lain. Ia hanya ingin Arman. Setiap pagi ia menyeduh kopi Arman dengan tangan sendiri. Setiap sore ia merapikan meja Arman. Dan setiap malam, ia memikirkan kemungkinan jika saja Sinta tak pernah ada. Jika saja tak ada penghalang antara dirinya dan Arman. Malam itu, Fanny duduk di teras rumah kosnya di daerah Gilingan. Ia membuka ponselnya dan mulai menelusuri sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dalam bisik-bisik. Forum-forum gelap yang membahas hal-hal gaib. Jasa-jasa yang tak pernah diiklankan terang-terangan. Nama-nama yang hanya diketahui lewat kode dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Ia membaca pelan. Dukun asli lereng Merapi. Ilmu turun-temurun. Bisa melunturkan cinta, mengikat jiwa, atau menyingkirkan saingan. Fanny menatap lama pada deskripsi itu. Tak ada nomor. Hanya sebuah kalimat yang samar. Yang benar-benar niat, akan tahu kemana harus melangkah. Gunung Merapi hanya menerima mereka yang tak lagi takut kehilangan segalanya. Kalimat itu seperti menyusup ke dalam pikirannya. Tak butuh waktu lama sampai ia tahu apa yang harus dilakukan. Besok, ia akan ambil cuti. Tidak untuk istirahat. Tapi untuk memulai perjalanan yang berbeda. Perjalanan menuju kegelapan yang tak bisa dibalikan lagi. Sementara itu, Sinta masih menjalani hari-harinya tanpa prasangka apapun. Ia tak tahu bahwa sebuah niat buruk telah lahir, menapak pelan dari balik bayang-bayang. Ia hanya tahu bahwa Arman akan mengajaknya makan malam minggu depan di restoran rooftop yang dulu jadi tempat mereka jadian. Ia bahkan sudah menyiapkan kado kecil, sebuah mug handmade bergambar ilustrasi wajah mereka berdua. Lucu, polos, penuh harapan. Minggu itu berjalan cepat. Hari Jumat sore, Fanny sudah berada di kaki Merapi. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalan-jalan kecil menuju dusun terpencil yang bahkan tak ada dalam peta. Ia mengikuti arah dari pesan anonim yang tiba-tiba masuk ke emailnya. Tak ada pengirim. Tak ada subjek. Hanya satu kalimat. Cari pohon ringkih di tikungan batu ganda. Ketuk tanah 3 kali sebelum matahari jatuh. Ia mengikuti petunjuk itu. Langkah-langkahnya membawa pada sebuah pondok tua di tengah hutan pinus. Atapnya rendah, dindingnya dari anyaman bambu yang menghitam. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Di depan pondok itu berdiri seorang lelaki tua kurus dengan mata seperti arang yang terbakar.
Tubuhnya berselimut kain coklat, dan di tangannya tergenggam tongkat yang pucuknya runcing seperti taring binatang. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap Fanny dari ujung kaki hingga kepala, lalu berbalik masuk ke pondok. Seolah tahu bahwa tamunya telah dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dendam. Di dalam pondok, bau kemenyan membumbung pekat. Guci-guci tanah liat berjajar di sudut ruangan. Ada suara lonceng kecil yang berdenting pelan, bersamaan dengan suara bisikan yang entah dari mana datangnya. Fanny duduk bersimpuh di hadapan si dukun. Ia menyebut nama, Sinta. Sang dukun hanya mengangguk pelan. Dari dalam kantongnya, ia mengeluarkan seikat rambut hitam yang tampak lengket dan berbau aneh. Tak dijelaskan dari mana asalnya. Tapi Fanny tahu, ia telah memasuki ruang yang tak lagi bisa disusupi akal sehat. 7 malam dari sekarang, kata si dukun akhirnya dengan suara serak. Perutnya akan mengeras. Nafasnya pendek. Mimpinya dihantui wajah sendiri. Kau hanya perlu menunggu. Fanny menunduk dalam diam. Tak ada rasa takut. Hanya perasaan lega aneh yang mengalir dari pori-porinya. Ia telah menanam benih yang kelak akan tumbuh menjadi kehancuran bagi lawannya. Di hari yang sama, Sinta bermimpi aneh. Ia berada di tengah lapangan luas, berdiri seorang diri di bawah hujan deras. Di kejauhan, ia melihat sosok bayangan berambut panjang yang duduk di atas ayunan tua, tertawa tanpa suara. Di sekelilingnya, tanah retak menganga seperti akan menelan siapapun yang lengah. Saat Sinta terbangun, tubuhnya dingin. Tapi ia hanya menganggap itu efek dari pendingin ruangan dan tugas kuliah yang menumpuk. Ia belum tahu bahwa mimpi itu adalah permulaan dari gangguan yang lebih besar. Dan di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di balik lereng yang senyap, seorang dukun telah menyematkan boneka kecil ke batang pisang. Di perut boneka itu, tertancap duri panjang yang melingkar seperti ular. 7 malam ke depan akan menjadi ujian. Tidak hanya untuk cinta, tapi juga untuk hidup. Dan malam pertama pun datang. Langit Solo terlihat biasa saja malam itu. Jalanan di sekitar kos Sinta masih ramai oleh deru motor dan obrolan mahasiswa yang pulang dari warung makan. Namun di dalam kamar sederhana berukuran 3 kali 4 meter itu, Sinta mulai merasa ada yang berubah. Angin dingin seperti menyusup dari celah jendela, padahal semua sudah tertutup rapat. Lampu neon redup berkedip sekali, lalu kembali menyala. Tapi bukan itu yang membuat jantung Sinta tak tenang, melainkan rasa nyeri di perutnya yang datang mendadak, seperti tangan mencengkeram dari dalam. Awalnya ia mengira itu hanya kram biasa. Sinta mencoba mengabaikannya. Ia berbaring, menarik selimut, dan menenangkan diri dengan suara audio relaksasi yang biasa ia dengarkan. Tapi malam itu, tidur bukanlah tempat yang aman. Karena saat mata terpejam, bayangan dalam mimpinya kembali datang. Sosok di ayunan itu kini berdiri. Wajahnya tampak. Tidak jelas, kabur, tapi matanya, 2 lubang hitam tak bertepi, menatap Sinta lekat. Tawa tanpa suara itu makin dekat, lalu berubah menjadi jeritan. Sinta terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara di kamar begitu dingin. Tangannya refleks memegang perut. Nyeri itu belum hilang. Bahkan terasa semakin dalam. Seperti ada yang bergerak di sana. Menggelitik. Mengaduk. Menggaruk dari dalam. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Di kampus, Sinta mulai tampak pucat. Teman-temannya menyangka ia terlalu lelah. Beberapa menawari bantuan, tapi Sinta hanya tersenyum dan bilang ia kurang tidur. Ia tak ingin menjadi perhatian. Ia tak ingin membuat Arman khawatir. Ia menahan semua sendiri, seperti biasa. Namun, yang terjadi tidak berhenti di fisik. Gangguan mulai menjalar ke pikiran. Di malam keempat, ia mendengar suara berbisik dari arah dapur saat tengah malam. Suara yang memanggil namanya dengan nada rendah, memanjang, seolah berasal dari dasar sumur yang dalam. Tapi saat ia bangkit dan memeriksa, semuanya kosong. Sunyi.
Hanya piring kotor yang belum dicuci dan lampu dapur yang tiba-tiba padam. Perutnya makin parah. Setiap bangun pagi, ia merasa seperti dipukuli semalaman. Bahkan berjalan pun terasa menyiksa. Sinta mulai bolos kuliah. Ia mencoba ke klinik kampus, namun dokter tak menemukan apapun. Hasil pemeriksaan normal. Tidak ada kelainan. Tidak ada infeksi. Tidak ada diagnosis. Tapi tubuhnya berkata sebaliknya. Dan hatinya, yang selama ini tabah, mulai goyah. Arman mulai curiga. Pria itu datang ke kos Sinta membawa makanan dan vitamin, tapi Sinta hanya tersenyum lemah dan menyembunyikan rasa sakitnya di balik selimut. Ia tak ingin Arman tahu. Ia takut terlihat lemah. Arman percaya padanya, dan ia ingin tetap menjadi sosok yang kuat di mata pria itu. Namun malam ketujuh datang seperti badai. Malam itu, Sinta tertidur lebih cepat karena tubuhnya benar-benar tak sanggup menahan rasa nyeri yang terasa seperti disayat-sayat dari dalam. Tapi mimpinya bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di kursi kayu tua, dikelilingi bayangan hitam yang melingkar seperti ular. Mereka tak bergerak. Tapi tatapan mereka menusuk. Dari celah-celah bayangan itu muncul wajah-wajah tak dikenal, tersenyum miring, lalu menghilang. Sinta terbangun dengan teriakan kecil. Dan kali ini, ia tidak hanya mendapati rasa sakit. Ia mendapati bekas memar di perut bagian bawah. Ungu kehijauan. Padahal ia tak pernah terbentur. Tubuhnya menggigil. Jantungnya berdebar cepat. Ia ingin menelepon Arman, tapi tangannya gemetar. Ia mencoba mengambil air minum, namun gelasnya jatuh dan pecah. Nafasnya pendek. Dunia seperti bergoyang. Ia terduduk di lantai, memegangi perut sambil menahan tangis. Bukan karena sakitnya yang luar biasa, tapi karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di luar kamar, angin mendesir lebih kencang. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela. Dan di kejauhan, di lereng Merapi, seorang dukun duduk bersila dalam gelap. Di hadapannya, boneka santet itu telah berubah warna. Kulitnya menjadi abu-abu, dan dari mulut boneka itu keluar cairan kental berwarna hitam. Sudah masuk, gumamnya pelan. Sebentar lagi akan patah. Namun dukun itu tak tahu bahwa ada sesuatu yang mengawasi balik dirinya. Sesuatu yang sudah bangkit, meski belum menunjukkan wujud. Sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Esok paginya, Sinta memaksakan diri pergi ke pasar Klewer. Ia berpikir udara luar bisa membuatnya sedikit lebih baik. Ia berjalan pelan, dengan langkah kecil yang berat. Di antara keramaian pasar, suara penjual, aroma kain batik, dan lalu lalang pembeli, Sinta merasa sedikit lebih hidup. Hingga tiba-tiba, ia terpaku. Di ujung gang batik, seorang kakek tua duduk bersandar di tiang kayu. Rambutnya putih, tubuhnya ringkih, dan tatapannya tajam. Sinta mengenalnya. Itu kakek dari Gunung Lawu. Kakek yang pernah ia selamatkan saat pendakian dulu. Kakek yang kakinya patah, dan yang ia rawat sambil menunggu tim SAR. Kakek itu pun menatap balik. Tapi bukan dengan senyum, melainkan dengan sorot mata yang serius. Seolah ia tahu segalanya. Seolah ia telah menunggu momen ini. Lalu ia berkata, lirih namun terdengar jelas di telinga Sinta meski suasana pasar bising. Anak baik, tubuhmu sedang dihuni. Sinta terpaku. Mulutnya tak bisa menjawab. Tapi hatinya, tiba-tiba merasa bahwa kata-kata itu benar. Sang kakek berdiri perlahan, menghampiri Sinta yang lemas. Tangannya gemetar saat meraih pundak gadis itu. Yang mengirim ini, tak tahu bahwa aku masih hidup, ucapnya pelan. Dulu aku mengubur semua ilmu itu. Tapi karena kamu, mungkin sudah waktunya aku gali kembali. Ucapan itu menggema di kepala Sinta sepanjang perjalanan pulang dari pasar Klewer. Langkahnya lemas, bukan hanya karena tubuhnya yang mulai digerogoti dari dalam,
tapi juga karena firasatnya, seakan sesuatu yang gelap dan dalam akan segera terbuka. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin semua itu hanya kebetulan. Tapi tatapan mata kakek tua itu terlalu tajam untuk bisa diabaikan. Malamnya, Sinta tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut. Peluh dingin membasahi pelipisnya meski kipas menyala kencang. Di luar, angin berembus lirih seperti suara bisikan samar yang datang dari arah pohon besar di depan kos. Dan tepat pukul 00, suara ketukan pelan terdengar di jendela. Sinta membeku. Jantungnya berdebar tak menentu. Bukan karena suara itu keras, melainkan karena ia tahu tidak ada siapa-siapa di luar sana. Semua teman kosnya sudah tidur. Tapi suara itu tetap datang. 1, 2, 3 ketukan. Lalu hening. Ia mendekat pelan ke jendela, lalu mengintip melalui celah tirai. Tidak ada siapapun. Tapi di tanah, di bawah jendela, ada 3 butir telur ayam kampung. Salah satu retak, dan dari celahnya mengintip mata kecil berwarna merah yang berputar cepat seperti sedang mencari sesuatu. Sinta mundur. Napasnya tercekik. Ia baru akan mengambil ponsel saat tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. Bukan ketukan biasa. Bukan seperti ketukan dari manusia. Sinta nyaris menjerit, namun suara pelan dari luar menahannya. Sinta, ini aku. Kakek Darman. Malam itu menjadi titik balik segalanya. Di ruang tamu kos, di bawah lampu yang berkedip dan aroma dupa dari kakek tua itu, terkuaklah semua yang selama ini tak ia mengerti. Kakek Darman, dulu bukan orang sembarangan. Ia pernah dikenal sebagai pewaris ilmu Banyu Sekar, cabang dari ilmu hitam lereng lawu yang sangat ditakuti. Ilmu itu mampu melumpuhkan orang dari jauh, memanggil jin dari gunung-gunung tua, dan membalikan santet kepada pengirimnya. Tapi setelah mengalami mimpi panjang yang penuh darah dan jeritan dari makhluk-makhluk tak kasat mata, ia memutuskan meninggalkan semua itu 25 tahun lalu dan bertapa di hutan lawu sampai ilmu itu luruh perlahan. Namun, semua berubah saat ia mengenal Sinta. Saat kamu menyelamatkanku waktu itu, aku sadar, belum waktunya aku mati. Tapi ternyata, belum waktunya juga aku sepenuhnya meninggalkan semua ini, ucapnya pelan. Kamu telah diserang, Nak. Bukan oleh manusia biasa, tapi oleh seseorang yang menyewa pelaku dari sisi lain Merapi. Dan jenis santet ini adalah jenis paling kuno. Sinta menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa, Kek? Apa salahku? Karena kamu mencintai orang yang juga diinginkan oleh makhluk berambisi besar, jawab kakek Darman. Wanita itu, sekretaris pacarmu, Fani. Dia menggunakan dukun yang pernah berguru pada kelompok Rawa Petak, cabang hitam dari timur Merapi. Santetnya tidak hanya menyerang tubuh, tapi jiwa. Kalau terlambat, kamu bisa kehilangan kesadaran dan jadi wadah mereka. Sinta menahan napas. Dunia rasanya seperti retak. Ia bukan lagi hanya mahasiswi biasa. Ia adalah target dalam permainan kelam yang tidak pernah ia pahami. Kakek Darman membuka tas kainnya. Di dalamnya ada ikat kepala dari kulit ular, sekepal tanah dari kuburan tua, dan beling berlumur minyak kelapa hitam. Ilmuku bukan untuk menyerang lagi. Tapi jika digunakan untuk menyelamatkan, maka aku harus membangkitkannya, meski itu berarti membuka pintu lama yang dulu sudah kukunci. Ia mulai menggambar pola di lantai kamar dengan arang hitam. Pola itu berbentuk spiral dengan 7 mata di tengahnya. Setiap mata mewakili pusat energi tubuh Sinta. Di tengah pola, ia menaburkan bunga kantil dan serbuk kuning yang mengeluarkan aroma aneh. Duduklah di tengah pola ini. Jangan bergerak. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan takut. Karena malam ini, tubuhmu akan dibersihkan. Sinta menurut. Tubuhnya lemas, tapi ia mempercayai lelaki tua itu. Tak lama kemudian, kakek Darman menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suaranya naik turun, sesekali terputus oleh hentakan kaki di lantai.
Angin dalam kamar berubah. Tirai berkibar padahal jendela tertutup rapat. Lalu sesuatu mulai keluar dari tubuh Sinta. Bukan benda, tapi bayangan. Bayangan hitam lega menyerupai asap yang menggumpal dan melayang di atas pola di lantai. Bayangan itu meliuk seperti ingin kabur, tapi pola spiral seakan mengurungnya. Tiba-tiba terdengar jeritan kecil. Bukan dari Sinta, tapi dari bayangan itu. Kakek Darman mengangkat beling yang dilumuri minyak, lalu menatap ke arah timur, ke arah lereng Merapi, dan membacakan mantra terakhir. Wahyu lawas kaulam bangun, balekno marang asalmu. Beling itu dilempar ke tengah pola. Ledakan kecil terdengar. Aroma sangit memenuhi kamar. Dan bayangan itu lenyap. Pola arang hancur. Sinta pingsan di tempat. Pagi harinya, Sinta terbangun dengan tubuh ringan. Tidak ada rasa nyeri. Tidak ada bayangan gelap. Tidak ada bisikan. Ia menangis, kali ini karena lega. Kakek Darman duduk di sudut kamar sambil tersenyum tenang. Selesai? Tanya Sinta lirih. Belum, jawab kakek itu. Tubuhmu sudah bebas. Tapi pengirimnya belum mendapat balasan. Sinta menatap kosong. Dalam hati, ia masih belum percaya bahwa semuanya nyata. Kakek Darman berdiri, memungut pecahan beling yang tersisa. Malam ini, giliran mereka yang menerima. Bukan untuk membalas dendam. Tapi agar mereka tahu, bahwa tidak semua yang mereka kirim, akan kembali dengan selamat. Dan malam pun bersiap membuka pintu bagi pembalasan. Kakek Darman tahu, ia hanya punya satu kesempatan. Karena ilmu yang ia bangkitkan, punya batas. Dan jika gagal, ia bisa mengorbankan jiwanya sendiri. Kakek Darman tahu bahwa malam ini bukan sembarang malam. Bulan mati menggantung pucat di langit. Angin kering dari arah gunung Merapi berembus membawa aroma abu dan tanah terbakar. Ia melangkah keluar kos Sinta dengan langkah pelan, membawa kantong kain yang kini berisi benda-benda pusaka yang telah terkunci selama 1/4 abad. Di sisi lain, di kaki lereng Merapi bagian timur, sebuah ritual tengah digelar di dalam sebuah sanggar kuno beratap ijuk yang ditumbuhi lumut. Di tempat itulah, Fani bersama dukun perempuan bernama Embok Sarni tengah memperkuat ikatan santet yang telah ia lancarkan pada Sinta. Fani, dengan mata yang cekung dan wajah kusut oleh kegelisahan, duduk bersila dalam lingkaran tanah merah. Wajahnya menatap ke mangkuk berisi minyak, telur hitam, dan rambut Sinta yang dulu ia curi dari bantal tidur saat ikut Arman ke Solo. Kenapa belum mati juga dia? Desis Fani dengan suara serak, ketakutan bercampur kesal. Embok Sarni tidak menjawab. Ia sedang menekuni nyala lilin kecil yang bergoyang liar padahal ruangan tertutup rapat. Tiba-tiba, ia membuka mata dan memandang Fani dengan wajah cemas. Ilmunya dibalikan, gumamnya. Ada yang lebih tua, yang lebih dalam, yang membangkitkan sesuatu dari arah Lawu. Fani ternganga. Apa maksudmu dibalikan? Artinya, roh yang kita kirim tidak lagi tunduk padaku. Ia berbalik arah, dan kini membawa pesan baru. Saat itu pula, lampu teplok yang menyala di pojok ruangan padam seketika. Dupa yang terbakar memercik api. Dan dari cermin hitam yang diletakkan di tengah ruangan, perlahan muncul asap putih keperakan, dan dari dalamnya, muncul wajah. Wajah kakek Darman. Tapi bukan wajah manusia biasa. Wajah itu dipenuhi garis-garis hitam seperti ukiran kuno. Bola matanya menyala kehijauan seperti api lumut. Suaranya tak terdengar, tapi telinga Fani dan Embok Sarni bisa merasakan bisikan itu langsung di dalam kepala mereka. Kalian mengirim, kini kalian menerima. Dalam sekejap, cermin pecah. Asap membumbung ke langit-langit. Embok Sarni menjerit, tubuhnya kejang. Ia terangkat beberapa sentimeter dari tanah sebelum jatuh menghantam lantai. Fani berlari ketakutan keluar sanggar, tapi begitu kakinya menginjak tanah luar, ia tergelincir dan terjerembab ke tanah penuh abu. Langit mendadak mendung. Awan menggulung seperti pusaran amarah.
Petir menyambar pohon beringin di depan sanggar. Asap hitam mengepul dari celah tanah. Aroma belerang menguasai udara. Di kejauhan, dari arah barat, suara gamelan terdengar pelan, namun tak berasal dari dunia manusia. Sementara itu, di Solo, Sinta terbangun dari tidurnya dengan tubuh bergetar. Ia merasa jiwanya ditarik dalam arah yang tak ia mengerti. Dalam mimpinya, ia melihat Fani berlari dalam kegelapan, dikejar oleh bayangan besar bersayap yang terbuat dari kabut dan bayang-bayang. Wajah itu, wajah kakek Darman, namun bukan seperti ia kenal. Kini, Darman telah kembali menjadi sosok yang dulu ditakuti. Namun berbeda. Kali ini bukan untuk mencelakai, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Di kaki Gunung Merapi, Embok Sarni terbangun dalam kondisi lumpuh separuh badan. Matanya membelalak melihat tubuhnya terbaring di tengah tanah ritual yang kini menghitam. Ulat-ulat putih keluar dari setiap celah lantai tanah. Dan di dekat tungku api, sesosok makhluk kecil duduk sambil memakan telur ayam hitam yang dulu mereka gunakan untuk santet. Fani ditemukan keesokan harinya oleh warga desa, mengigau sambil tertawa. Tubuhnya lemas, dan matanya tak lagi mengenali siapapun. Ia berteriak setiap kali melihat bayangan, seolah dikejar makhluk yang tak terlihat. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa di Jogja dan tak pernah pulih. Sementara itu, kakek Darman kembali ke pasar Klewer dengan wajah yang lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya kini sepenuhnya putih. Kulitnya kusam, dan langkahnya goyah. Ilmu itu telah ia gunakan, sekali lagi. Tapi tubuhnya tak mampu menampungnya lama. Sudah selesai, Kek? Tanya Sinta yang menemuinya 2 hari kemudian di bawah pohon asam besar dekat parkiran pasar. Selesai, jawab Darman. Tapi setiap kali kau menghidupkan ilmu yang telah kau kubur, selalu ada bagian dirimu yang tertinggal di tempat gelap itu. Sinta memeluk lelaki tua itu. Tangisnya pecah. Ia bukan hanya bersyukur karena hidupnya selamat, tapi karena tahu masih ada orang-orang di dunia ini yang tetap memilih menyelamatkan meski mereka pernah disesatkan. Di sebuah desa kecil lereng Merapi, sanggar tua milik Embok Sarni kini kosong. Hanya tinggal abu dan tulang ayam hangus. Dan di antara reruntuhan altar batu, satu tulisan terukir dengan arang hitam. Apa yang dikirim, akan kembali. Apa yang dicuri, akan diminta kembali. Sementara dari arah Lawu, suara burung hantu bersahutan, dan daun-daun bergetar pelan seperti menyampaikan salam kepada satu-satunya dukun hitam yang pernah memilih jalan terang, kakek Darman, penjaga keseimbangan yang diam-diam melawan kegelapan. Arman berdiri di depan jendela kamarnya. Matanya kosong memandang jalanan Solo yang lengang selepas hujan. Ia baru saja menerima kabar dari seseorang yang ia tidak kenal, namun suara lelaki tua itu menggema di kepalanya sampai sekarang. Suara kakek Darman. Apa yang kamu cintai sedang dilindungi oleh sesuatu yang tak bisa kamu mengerti. Tapi kamu harus tahu, cinta itu tak hanya dijaga oleh niat, tapi juga pengorbanan. Dan kamu belum pernah berkorban. Arman menggenggam ponselnya. Tangannya bergetar. Ia baru saja kembali dari rumah sakit tempat Fani dirawat. Gadis itu duduk di kursi roda, tak berbicara, matanya kosong. Arman tidak tahu apa yang terjadi padanya, hanya diberitahu oleh suster bahwa Fani ditemukan warga di lereng Merapi dalam kondisi seperti itu. Ia merasa bersalah. Mungkin tidak langsung, tapi ia tahu semua ini berakar dari caranya bersikap selama ini. Ia terlalu memberi ruang pada Fani, terlalu lama membiarkannya berharap. Ia tak pernah menegaskan batas. Kini, harapan yang dibiarkan tumbuh di tempat yang salah telah berubah menjadi racun. Dan racun itu hampir membunuh Sinta. Sinta duduk di teras kosnya sambil memandangi langit malam. Setelah beberapa hari berlalu sejak malam penuh horor itu, tubuhnya mulai pulih. Namun ia tahu, luka yang ditinggalkan bukan sekadar pada fisik. Ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Ia masih bisa merasakan dingin menusuk di perutnya saat malam datang. Tapi yang paling membekas adalah rasa takut, takut kehilangan, takut dikhianati, takut bahwa cinta yang ia jaga selama 4 tahun ternyata tidak cukup kuat untuk melindunginya dari niat jahat orang lain.
Langkah kaki Arman terdengar menapaki anak tangga. Sinta menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan. Hanya diam yang menggantung. Tapi di antara diam itu, ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Aku salah, ucap Arman lirih akhirnya. Selama ini aku terlalu memikirkan perasaan orang lain, tapi lupa menjagamu. Sinta menunduk. Matanya basah. Ia tak ingin terdengar lemah, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk disembunyikan. Aku tahu dia menyukaimu. Tapi aku percaya kamu cukup tahu batas, ucap Sinta pelan. Yang tidak aku duga, adalah kamu terlalu baik sampai membiarkan dia berharap. Arman menunduk. Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun. Ia tidak bisa membela diri. Karena memang itulah kenyataannya. Aku akan bicara jujur, lanjut Arman. Waktu itu, saat kita sempat renggang, aku mulai ragu. Dan di momen itu, Fanny datang. Dia perhatian. Aku bodoh. Tapi aku nggak pernah melewati batas. Aku tetap milih kamu. Sinta menarik napas panjang. Tapi tidak cukup cepat. Dan tidak cukup jelas. Keheningan kembali turun. Namun kali ini, bukan dingin yang mengisi sela-sela waktu. Ada kejujuran yang mulai meluruhkan beku. Perlahan. Aku ingin memperbaiki semuanya, kata Arman. Kalau kamu masih izinkan. Sinta tidak menjawab. Tapi ia menggeser tubuhnya, memberi ruang di sebelah tempat ia duduk. Dan Arman paham itu bukan penolakan. Ia duduk di sampingnya. Tidak bersentuhan. Tapi cukup dekat untuk merasakan bahwa cinta itu belum mati. Di rumahnya, kakek Darman sedang menyusun kembali benda-benda pusakanya ke dalam peti kayu tua. Lilin-lilin dimatikan satu persatu. Ia tahu tugasnya sudah selesai. Tapi tubuhnya semakin lemah. Ilmu itu memang bisa menyembuhkan, tapi setiap penggunaannya adalah pertukaran. Ia menatap cermin kecil. Wajahnya keriput, matanya sayu. Tapi dalam keriput itu, ada kedamaian. Aku tak akan hidup lama, gumamnya. Tapi itu bukan masalah. Yang penting, satu kejahatan telah digagalkan. Dan satu jiwa muda diselamatkan. Ia kemudian mengambil kendi berisi air bunga, menaburkannya di halaman belakang rumahnya yang penuh semak. Ia berlutut. Berdoa. Dan pada malam itu, kakek Darman beristirahat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan berdosa, ia merasa damai. Beberapa minggu kemudian, Fanny dibawa pindah oleh keluarganya ke tempat yang tak diketahui. Embok Sarni, yang lumpuh setelah ritual gagal, menghilang dari catatan dan tak pernah lagi terdengar namanya. Sanggar tua di Merapi dibongkar warga dan diubah menjadi ladang singkong. Sinta dan Arman pelan-pelan membangun kembali hubungan mereka. Tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Mereka sadar, cinta bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling mau memperjuangkan dan memperbaiki. Dan kakek Darman menjadi nama yang hanya mereka kenang dalam doa. Namun, suatu hari saat Sinta berjalan di pasar Klewer, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan, mengenakan caping besar, membawa keranjang anyaman. Saat Sinta menghampiri, sosok itu tak lagi ada. Tapi di tempat ia berdiri, tertinggal bunga melati kering dan sebilah lidi hitam. Lidi bekas ritual, yang kini tak lagi membawa kutukan, tapi menjadi simbol perlindungan. Sinta tersenyum. Ia tahu, kakek itu belum sepenuhnya pergi. Dan selama cinta mereka lurus, selama mereka tak menyakiti, maka dunia ini akan tetap dijaga oleh mereka yang pernah berdosa, tapi memilih untuk menebusnya. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang tidak lagi menakutkan. Sinta menjalani rutinitas kuliah di UNS dengan tubuh yang semakin sehat dan hati yang mulai sembuh. Arman pun perlahan-lahan memperbaiki dirinya. Lebih sering datang, lebih jujur, lebih sabar. Mereka seperti dua potongan kayu hanyut yang sempat terpisah oleh arus deras,
lalu bertemu lagi di muara yang lebih tenang. Namun jauh dari hiruk-pikuk kota Solo, di sebuah gubuk kayu yang berdiri miring di pinggir alas lau, kakek Darman terbaring di ranjang bambu. Tubuhnya sudah terlalu tua, terlalu rapuh untuk menahan sisa-sisa ilmu hitam yang sempat dibangkitkannya kembali. Nafasnya pendek-pendek, namun sorot matanya tetap menyala seperti api yang tidak mau padam. Sebelum ajal benar-benar menjemput, ia menuliskan sesuatu pada lembaran daun lontar yang ia simpan di peti tua. Tulisannya sederhana, tetapi mengandung kekuatan. Ilmu yang pernah kupakai untuk menyakiti, telah kupakai untuk menyelamatkan. Biarkan ini jadi akhirku. Tapi jangan biarkan kejahatan menang lagi setelah aku mati. Jagalah kebaikan itu. Meski hanya dengan sebutir cinta. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan lawu, kakek Darman menutup mata. Ia pergi dalam diam. Tak ada pelayat. Tak ada upacara. Tapi angin lawu mendadak berhenti sejenak, seperti memberi penghormatan kepada dukun terakhir yang memilih jalan penebusan. Kabar tentang kematiannya tak sampai ke telinga siapapun, kecuali satu orang. Pada malam keempat setelah itu, Sinta bermimpi. Ia berdiri di lereng lawu, mengenakan pakaian putih sederhana. Di hadapannya, kakek Darman duduk di atas batu besar, tubuhnya tampak muda dan bugar, seperti puluhan tahun lalu. Sudah waktunya aku pergi, ucapnya. Sinta terdiam, menahan isak yang entah datang dari mana. Kenapa harus pergi kalau masih bisa menyelamatkan orang lain? Karena tugas itu bukan lagi milikku. Aku cuma penjaga sementara. Sekarang, dunia butuh penjaga baru. Bukan dukun. Tapi hati yang bersih. Siapa? Kakek Darman menunjuk ke arah dada Sinta. Kamu. Sinta terbangun dengan air mata membasahi pipi. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia tahu, jiwa kakek itu sudah benar-benar pergi. Tapi ia juga tahu, semangatnya, tidak. Ia masih ada, mengalir di dalam dirinya, menyala dalam keputusan-keputusan kecil yang ia buat setiap hari, untuk jujur, untuk mencintai dengan setia, untuk tidak melukai, bahkan dalam hati sekalipun. Beberapa bulan kemudian, Arman melamar Sinta di bawah pohon beringin tua di pelataran benteng Vastenburg. Tak ada pesta mewah. Tak ada keramaian. Hanya mereka berdua, dengan cincin sederhana dan janji yang tak sederhana. Aku ingin membuktikan bahwa cinta kita tidak pernah sia-sia. Bahwa kamu selamat bukan karena kebetulan. Tapi karena semesta tahu, kamu pantas hidup, ucap Arman dengan mata berkaca. Sinta mengangguk. Kalau kamu tetap pada jalanmu, dan aku tetap pada jalanku, mungkin kita bisa berjalan bersama. Mereka pun bertunangan. Dan pada hari itu, angin yang berembus dari arah timur membawa aroma melati kering. Sekilas, Sinta mencium bau yang pernah ia rasakan di pasar Klewer. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon tua yang bergoyang, seolah melambai. Fanny tidak pernah ditemukan kembali dalam kondisi normal. Ibunya membawanya ke luar negeri untuk pengobatan alternatif. Namun dalam laporan medis terakhir yang dikirim ke keluarga Arman, tertulis bahwa Fanny tidak lagi bisa membedakan realita dan bayangan. Setiap kali melihat cermin, ia menjerit menyebut nama yang sama, Darman. Darman, tolong aku. Embok Sarni, dukun dari lereng Merapi, tidak pernah muncul kembali. Sebagian orang percaya ia sudah meninggal. Sebagian lainnya berkata ia berubah wujud menjadi hewan dan dikutuk mengembara di antara kabut. Tapi di tengah ladang singkong tempat sanggar itu dulu berdiri, kadang terdengar suara rintihan di malam hari. Warga setempat tak ada yang berani lewat setelah maghrib. Sinta kini menjadi aktivis kampus yang bergerak di bidang kesehatan mental dan spiritual. Ia membantu mahasiswa yang mengalami tekanan, gangguan psikis, dan beban tak kasat mata. Ia tak pernah mengaku punya ilmu apapun, tapi banyak yang merasa lebih tenang hanya dengan berada di dekatnya. Arman pun memperluas usahanya. Tapi kini ia bekerja dengan prinsip berbeda, tidak lagi hanya soal untung, tapi tentang tanggung jawab.
Ia membuka beasiswa untuk mahasiswa yang butuh bantuan, dan secara diam-diam, salah satu programnya dinamai Dharman Fellow. Tidak banyak yang tahu siapa Dharman itu. Tapi Arman dan Sinta tahu. Dan mereka memilih menyimpan cerita itu sebagai rahasia suci yang hanya diceritakan pada malam-malam tertentu, saat angin bertiup dari arah laut dan burung hantu bersahutan dalam gelap. Cerita itu adalah pelajaran bahwa kebaikan bisa datang dari kegelapan jika seseorang berani memilih terang. Dan bahwa cinta, meski sering diuji, akan menemukan jalannya kembali jika dijaga dengan tulus. Dan bagi mereka yang berani menyelamatkan, meski dengan sisa napas terakhir, dunia tidak akan pernah melupakan. Karena penjaga terakhir dari Gunung Lawu, kini telah hidup dalam hati mereka yang diselamatkan.